semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Mang Iin ya. Kali ini Mang Iin bukan lagi atau belum bisa mengajak sobatku semua untuk menyaksikan konten mancing ya, best moment fishing. Tapi untuk kali ini Mang Iin ingin berbagi tips dan trik bagaimana untuk memilih dan menjinakkan ikan cana limbata ya, atau biasa dibilang di daerah asalnya itu di Pasundan disebutnya ini ikan bogo ya. Ini tergolong ikan cana snakehead atau termasuk gabus juga ya sebenarnya. Jadi himpunan keluarga dari sana. Oke sobat, untuk ulasan selanjutnya jangan lupa ikuti terus channel Mang Iin. Nah, sebagai pemahaman awal atau mendasar, yang pertama-tama yang harus sobat ketahui, jenis bogo atau limbata yang bisa kita jinakkan sampai dia itu bisa kita ajak main. Yang pertama-tama tempat asalnya dulu ya, tempat asalnya dulu. Kenapa kita harus tahu tempat asalnya? Karena limbata ini bisa mendiami berbagai tempat ya. Ada yang di pesawahan, mereka berada di lubang-lubang sekitar pematang, khususnya yang lubangnya berbatu. Kemudian ada yang di sungai berlumpur, ada yang di sungai berbatu ya. Mereka bisa mendiami air yang dangkal dan air yang dalam. Nah, berarti yang telah melalui proses penelitian saya secara pribadi, setelah 2 kali saya bisa menjinakkan bogo limbata ini atau cana limbata ini, ternyata yang saya dapatkan ini adalah limbata-limbata yang berasal dari air yang lumayan memiliki kedalaman ya. Jadi dari 40 cm, kedalaman 40 cm atau lebih, itu punya potensi limbatanya itu bisa dijinakan, bisa kita ajak main. Oke sob. Nah, yang kedua yang harus sobat tahu, limbata yang dijinakan itu adalah limbata yang memiliki nyali untuk bersahabat dengan makhluk lain termasuk kita ya, manusia. Nah, jenis apa limbata yang bisa kita jinakan dan punya nyali untuk kita ajak main? Yaitu limbata yang jenis jantan ya, bukan yang jenis betina. Yang jenis jantan dan betina itu sangat mudah sobat untuk membedakannya. Yang jantan itu pertama-tama memiliki seluruh siripnya itu lebih lebar, baik sirip tangan nih yang ada di kanan dan di kiri ya, itu cukup lebar tuh, mereka berenang-renangnya sebagai pengendali ya. Kemudian sirip atas dan bawahnya juga lebih lebar. Kemudian sirip belakang lebih panjang dibanding dengan betina ya. Kemudian warna dari sirip itu juga, kalau misalkan dia lagi mood bertarung atau lapar, dia itu akan berwarna lebih gelap di bagian yang tengahnya dan lebih terang di bagian sisinya. Itu kuningnya itu terang banget, yang gelapnya gelap, jadi kontrasnya itu jelas. Nah, ini adalah jenis ciri-ciri daripada limbata jantan. Mungkin untuk cana yang lain juga akan sama ya, ciri-ciri jantan dan betina itu punya sirip yang lebih lebar dan punya ekor yang lebih panjang. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga saya ingin menyampaikan, katanya limbata itu
belum bagus kalau coraknya belum keluar. Justru di sini saya ingin berbagi sebuah pemahaman dari penelitian yang telah saya lalui dari dua limbata ini. Yang pertama dan yang ini ya. Yang pertama itu yang ada di dua video sebelumnya. Ini yang kedua nih. Jika limbata itu mengeluarkan corak alaminya, sebenarnya dia itu bukan keluar moodnya, tetapi dia itu justru dalam keadaan stres, tertekan atau merasa terintimidasi. Maka dia itu jangan dulu diajak main, tetapi harus kita ambil, kemudian kita diamkan di tempat yang lebih sempit dan lebih gelap. Biarkan dia sendiri dulu. Itu cara trik untuk mengobati rasa stresnya ya, limbata itu seperti itu. Nah, justru limbata yang sedang mempunyai mood yang bagus ini tidak memiliki corak di tubuh, tetapi hanya memiliki bercak-bercak saja ya. Cuma siripnya itu lebih menunjukkan warna. Nah, kalau limbata yang stres atau merasa terintimidasi dan tertekan tidak akan berenang-renang seperti ini. Dia akan mengeluarkan corak yang sangat kontras di tubuh, tetapi sirip-sirip daripada atas bawah dan ekornya itu warnanya jadi pudar ya. Nah, seperti itu sob. Jadi pemahamannya limbata ini memang memiliki warna yang khas kalau misalkan nanti dia sudah dikasih udang, tapi bukan corak. Kalau dia mengeluarkan corak di tubuh justru itu dalam keadaan dia stres. Itu yang harus dipahami sob ya. Nah, yang sobat-sobat bisa saksikan saat ini, limbata saya ini adalah dalam kondisi mood yang baik ya. Lihat kita dicorak sirip kanan kirinya itu coraknya sangat kontras kelihatan, kemudian sirip ekor, sirip atas bawah sangat menunjukkan ini adalah mood yang baik ya, dan dia sedang lagi lenjeh-lenjehnya tuh, lihat. Nah, kalau dalam keadaan coraknya sedang timbul ketika dia sedang tertekan, maka jangankan bisa ikut bermain seperti ini, tangan kita di atas permukaan air saja dia akan gerabak gerubuk lari ya, menjauh, takut dia. Nah, itu kesalahannya terjadi karena apa? Karena mungkin bisa jadi adanya pergantian lampu akuarium ya, lampu akuarium yang tiba-tiba, yang tadinya kita pakai yang agak redup kemudian yang agak terang secara tiba-tiba ketika dia sudah merasa nyaman, karena pupilnya itu terlambat berubah ya. Iya, seperti itu sob. Nah, ini moodnya mood sedang ingin main ya, bukan ingin makan. Sobat jangan tertipu. Kalau dikasih makan dia juga memang akan makan, cuman apa? Hasilnya dia akan terlalu kenyang dan menjadi ikan yang benar-benar malas, tidak mau main, tidak mau apa, yang pada akhirnya dia di bawah. Nah, keseringan dia di bawah bisa jadi dia juga asing terhadap kita. Jadinya nggak mau main, bahkan justru jadi takut. Seperti itu. Nah, kemudian dari rekan-rekan yang lain saya juga katanya karakter limbata yang baik itu yang punya mood tarung yang bagus. Katanya caranya harus dikasih cermin biar dia bisa melihat adanya lawan. Katanya seperti itu. Ada nggak keberaniannya untuk tarung? Kita kasih cermin ya. Nah, ini tidak ada mood untuk bertarung ya. Belum ada mood untuk tarung. Jadi dia hanya ingin main saja. Tuh. Dia nggak ada mood tarung. Kalau lagi ada mood tarung, dia akan nubruk-nubruk nih ke kaca. Ini justru menghindar ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan dipaksa. Kalau dipaksa, dia jadi stres dan merasa terintimidasi, yang pada akhirnya dia tidak akan mau berenang-renang ke atas lagi dan tidak ada daya tariknya lagi. Dia akan di bawah terus sembunyi terus ya sob ya. Jangan dipaksakan. Nah, lalu kita ke inti bahasan ya. Bagaimana tips dan trik untuk agar si limbata ini cepat lenjeh
atau jinak. Kalau kita ngambilnya langsung dari sungai, kemudian kita sudah menemukan ciri-ciri bahwa dia itu benar-benar limbata yang jantan, nah maka ketika kita hasil pancingan itu dari sungai, langsung kita apa istilahnya, jangan dulu dimasukin ember atau media lain ya, tapi dia itu cukup disimpan di dalam balutan kain yang basah. Kalau bisa kainnya warna hitam ya, warna gelap. Kain yang basah disimpan di dalam wadah yang kecil seperti botol air mineral ya, seperti itu. Simpan saja 1 atau 2 malam. Pertama, agar dia merasa dia itu berada di dalam lumpur. Ya, dia tidak melihat apapun, sehingga untuk mengurangi stresnya, untuk mengurangi bahwa dia itu sedang diintimidasi, nggak dikasih makan, nggak juga melihat apa-apa. Nah seperti itu, sambil kita istilahnya meting ya, dipeting dulu, kita persiapkan akuarium, media akuarium dengan segala sesuatunya yang tidak akan dirubah lagi, termasuk aliran air, kemudian keterangan daripada lampu yang ada. Oke. Nah, setelah melalui 1 atau 2 malam dalam petingan dalam balutan kain basah, ya, si limbata ini, baru kita masukin dia ke akuarium sudah kita persiapkan ya, dengan segala penerangannya, dengan segala aliran sirkulasi airnya ya. Kebetulan saya pancarkan air itu ke atas permukaan, jadi bergolak di atas di bawah, hanya mengalir kecil. Nah itu karena memang saya lebih melihat daripada dunia asalnya dia, habitat asalnya seperti itu ya. Nah sob, kemudian jangan dulu dikasih makan, kita celupin dia, kita dibiarkan dia, kemudian kita jauhi dulu. Nah kita tinggalkan dalam setengah jam atau 1 jam ke depan, baru kita temui dia lagi. Apakah dia mau melirik dan ngerespon kita dari jauh, bangun kemudian melayang, nah itu sudah punya respon yang bagus. Kemudian kita dekati, kalau ikannya itu sudah lenje, sudah dianggap jinak, dia akan menari-nari ya. Nah itu adalah berarti dia sudah mulai mengenali kita ya, bau tangan kita sudah kenal, dan dia pun mulai lapar seperti itu. Nah kemudian kalau memang kita ingin membuktikan apakah dia hanya ingin bermain atau sekedar lapar, kita ambil 1 ekor cacing ya, kita persiapkan 1 ekor cacing, kita tempelin ke kaca, dekati ya, dekatkan. Tuh dia lihat kan, lihat ada cacing di bawah tuh. Nah tuh, biarkan dia dari rasa laparnya itu mengamuk, mengejar bagaimana caranya untuk mendapatkan cacing tersebut tuh. Seperti itu kan sob ya. Nah dari itu lalu kita ke atas, ikutin dia. Nah coba tuh, lihat. Nah tuh dia nyamber dengan sendirinya seperti itu sob ya. Nah dekatkan, oh seperti itu sob. Atau cara lain yang jika ingin sobat bisa menangkap, membelai dia, maka kasih dia contoh seperti ini, tetap biarkan dia tahu dulu bahwa dia itu ada buruan atau makan di luar ya, biarkan dia tahu dulu. Nah seperti itu. Kemudian kalau kita ingin mengenalkan dia pada bau tangan kita, jangan dikasih di atas air, tapi celupin aja ke dalam. Nah seperti itu, biarkan dia makan dari tangan kita sendiri. Nah ini kan belum istilahnya belum benar-benar jinak ya, dia masih ada rasa takut, ada malu-malu juga, tapi tetap dia makan. Nah jadi kita pun harus berdisiplin memberikan jadwal makan untuk dia,
Jangan sampai dia kekenyangan yang pada akhirnya setelah itu malas dan tidak manja lagi ke kita ya. Nah, karena ikan juga memiliki apa istilahnya cara bujuk rayu ya untuk kita agar ngasih dia makan. Ini tergolong ikan yang rakus. Jadi dia kalau terus-terusan dikasih makan juga akan makan, cuman efeknya kalau kita terlalu memanjakan dia dalam urusan makan, dia akan malas dan menjauhi kita. Ya. Tapi kalau kita mempunyai batasan waktu makan, maka sebelum makan kita bisa ajak main dulu gitu. Setelah dia kelihatan capek, kelihatan malas, baru kita kasih makan seperti itu ya sob ya. Untuk ukuran makannya maksimal sekali jadwal makan itu pagi 2 ekor cacing, siang 2 ekor cacing, kalau sore nggak usah, nanti saja ya, malam setelah maghrib kita masih kasih 2 ekor cacing. Cuman sebelum dikasih makan tetap harus dibiasakan kita ajak main dulu ya, seperti adanya tangan kita di luar air atau di atas, biarkan dulu dia benar-benar mengenali, biar merasa nyaman, tidak merasa terintimidasi ya. Itu sob. Nah ini sudah lenje sob ya. Oke sobat, untuk tips dan trik menjinakkan limbata ini juga ada tambahan edukasi yang lain ya seputar limbata ini. Ini benar-benar sepanjang dari pengalaman saya dan penelitian saya, karena saya sebelumnya belum mempelajari karakter limbata ini yang sebenarnya. Alhamdulillah kita berhasil, dan semoga untuk sobatku semua yang sama-sama mulai mencintai limbata ini bisa belajar dari video ini. Oke sobat, jangan lupa bantu like and share video ini. Terima kasih untuk yang subscribe, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa ikuti terus channel Mang Iin di video selanjutnya.